Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam Cerita Katoliku. Pada kesempatan kali ini, di episode ke-15 kita sudah kedatangan Kemal, yaitu salah satu sahabat Katoliku keren yang akan sharing bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Salve Kemal, apa kabarnya? Salve, Nin. Kabar saya baik. Izinkan saya perkenalkan diri ya. Ya. Nama saya Kemal Yusuf Septiandi. Nama baptis saya Gregorius. Saya berasal dari Paroki Santa Odelia Bandung. Perjalanan saya masuk Katolik pertama kali ya. Sebetulnya saya mengenal Yesus pertama kali dari teman saya semasa saya SMA. Waktu itu cuma sayangnya di Protestan waktu itu. Tetapi saya menggali-gali lagi lebih dalam. Saya kan juga suka buka channel YouTube, suka baca sejarah gereja. Akhirnya saya tertarik untuk masuk Katolik, karena Katolik itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius 16 ayat 19. Di situ dikatakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Maka dari itu, kenapa alasannya aku lebih memilih masuk gereja Katolik. Dan saat aku mengenal Yesus juga awalnya sebetulnya aku iseng-iseng sama teman. Aku mau nanya tentang Kristen itu seperti apa, Yesus itu seperti apa. Dia kasih rujukan. Akhirnya aku baca-baca, aku nemuin satu ayat Injil Matius pasal 5 ayat 44. Disitulah awal mula saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Karena saya mencintai ajaran Yesus yang kudus. Kalau untuk proses katekumen itu Kemal sudah melalui selama 1 tahun ya Kemal ya? Proses katekumennya ya? Iya. Iya. Dan itu waktunya dibaptis itu di tahun berapa itu Kemal? Mungkin sahabat Katolik keren ingin tahu. Kalau untuk pertama kali saya masuk katekumen ya, atau pendaftaran itu pasca 2023 kemarin. Saya daftar ke sekretariat gereja. Dan mulai katekumen itu sekitaran pas hari raya Pentakosta. Saya mulai katekumen. Ya awalnya sih saya ngerasa wah lama banget nih masuk Katolik, ternyata seribet ini ya. Saya mikirnya, cuma saya kan juga suka nanya teman-teman saya, kenapa masuk Katolik itu bisa lama kayak gini ya. Nah terus kata teman saya, emang masuk Katolik itu susah, nggak bisa sembarangan. Soalnya gereja Katolik itu tidak ingin umatnya banyak-banyak, tapi mentalnya imannya nggak mantap gitu. Jadi dalam proses katekumen itu yang dijelasin teman saya itu tuh proses pemantapan iman supaya saya benar-benar yakin masuk Katolik. Dan saya juga dibekali banyak ilmu juga oleh katekis untuk penambahan iman saya. Dan setelah saya jalanin sih seminggu demi seminggu, itu seru juga ternyata. Dari katekumen juga akhirnya saya juga punya banyak teman, kenalan, dan jadi banyak relasi lah. Itu berkat katekumennya. Iya, dan akhirnya Kemal dibaptis di bulan apa? Di Paskah kemarin, malam Paskah kemarin. Iya, gimana perasaannya Kemal saat Kemal sudah dibaptis, sudah sah menjadi Katolik? Ada rasa apa di situ yang dirasakan? Waktu sebelum dibaptis itu saya rasanya tuh deg-degan loh. Tapi deg-degannya tuh gimana ya? Deg-degan seneng kayak gitu loh. Jadi pas saya dipanggil, Gregorius, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wah, itu perasaan yang paling senang yang pernah saya alami ya. Dan di situ saya juga sempat menitikkan air mata sedikit, karena akhirnya lah saya bisa menjadi bagian dari anggota gereja Katolik. Dan juga yang bikin saya senang, saya akhirnya bisa menerima hosti atau komuni pertama saya. Amin. Dan itu hal yang paling menyenangkan buat saya. Tapi di satu sisi yang lain ada hal yang menyedihkan juga buat saya. Saat itu pas momen pembaptisan, saya kan juga upload itu di Instagram. Itu ketahuan sama keluarga ya, otomatis saya dimarahin segala macam tapi puji Tuhan, karena Tuhan sudah menyentuh hati orang tua saya, hubungan saya sama orang tua saya dan keluarga saya sudah mulai membaik lagi.
Mereka sudah menerima saya walaupun saya sudah berbeda dari mereka. Iya, puji Tuhan ya Kemal ya. Dan apa yang Kemal rasakan nih, perubahan yang Kemal rasakan sebelum menjadi Katolik dan sesudah menjadi Katolik? Kalau sebelum saya menjadi Katolik, saya orangnya tuh cenderung agak mudah naik darah atau apa. Cuma semenjak saya jadi Katolik, saya jadi lebih kalem orangnya. Jadi nggak gampang emosi kalau seandainya ada orang yang nyindir saya atau yang ngeledek saya. Soalnya ajaran Yesus kan untuk mengampuni kan. Itu poin positif. Salah satu poin positif saya ketika saya udah masuk Katolik. Kalau selama saya masuk Katolik, saya jadi lebih baik lagi lah hidup saya. Saya udah jarang nongkrong yang enggak gitu. Sekarang lebih banyak berdevosi ketimbang menghabiskan waktu yang tidak-tidak. Iya, luar biasa Kemal. Kalau untuk suka duka nih Kemal, selama perjalanan menjadi Katolik itu apa? Katekumen mungkin juga boleh. Kalau dukanya sih nggak ada ya, cuma uh, kalau duka untuk dalam katekumena ya, justru malah yang ada malah perasaan suka. Karena di situ saya dapat tambahan ilmu dari katekis saya. Dan di katekumen itu selain tambahan ilmu, kita juga dididik secara moral, secara sifat kita ya. Untuk mencerminkan sifat seorang Katolik, kita harus terbaharkan kasih. Itu yang selalu diajarkan sama katekis saya. Iya. Dan Kemal, tak terasa sharing kita sudah mau selesai nih. Apa sih pesan Kemal untuk umat Katolik Indonesia yang menonton ini atau juga untuk teman-teman orang muda Katolik yang lagi menonton? Silakan Kemal. Kalau untuk pesan saya untuk orang-orang yang terutama ya yang udah lahir dari Katolik, kalau bisa tetap bertahan aja di gereja Katolik. Soalnya kita orang yang bukan terlahir sebagai Katolik itu susah mau masuk Katolik, harus butuh perjuangan 1 tahun dulu. Jadi tetaplah kita tetap setia sama gereja kita, jangan pindah ke gereja manapun atau ke agama manapun, tetap setia sama Tuhan Yesus kita. Dan kalau untuk pesan saya untuk orang-orang muda Katolik, aktiflah di paroki, seperti bergabung ke dalam komunitas kayak OMK, Legio Maria, komunitas Kerahiman Ilahi dan lain sebagainya. Soalnya itu dapat membantu menambah iman kita dan membantu kita untuk mendapatkan teman lebih banyak lagi. Iya, amin. Terima kasih banyak Kemal untuk sharingnya. Sukses selalu dan semangat terus dalam karya dan pelayanan dimanapun Kemal berkarya. Dan sahabat Katoliku keren, semoga kisah perjalanan Kemal dari Muslim kemudian terpanggil menjadi Katolik ini bisa menguatkan iman kita. Dan sampai jumpa dalam program Cerita Katoliku episode selanjutnya. Salve! Kemal, terima kasih banyak, bro. Iya, makasih Mas.